Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Ratusan narapidana Lapas Darmasraya memperoleh remisi, 2 orang langsung bebas. Sebanyak 416 narapidana di Lapas Kelas 2B Pariaman dapat remisi. Polisi bagikan bendera kepada nelayan di laut. Pada hari kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia ini, ratusan warga binaan Lapas Kelas 3 Darmasraya mendapat remisi tahunan pada Sabtu pekan lalu. Narapidana yang memperoleh remisi umum biasa berjumlah 169 orang, sedangkan yang memperoleh remisi umum bebas sebanyak 2 orang. Pemberian remisi ini diserahkan oleh Kepala Lapas Darmasraya di lapangan lapas yang juga dihadiri oleh pejabat sipil dan militer Darmasraya. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3 Darmasraya ini dihuni oleh 277 orang dari berbagai kasus kriminal. Salah seorang narapidana yang mendapat remisi umum bebas mengucapkan syukur karena bisa berkumpul kembali dengan keluarganya. Alhamdulillah di hari kemerdekaan Indonesia ini kami dinyatakan bebas. Terima kasih kepada Lapas Kelas 3 Darmasraya bisa berkumpul dengan keluarga, saudara. Alhamdulillah. Dan semoga Lapas Kelas 3 Darmasraya semakin maju. Semoga masyarakat bisa menerima saya di kalangan keluarga, di kalangan umum. Kedepannya saya bisa berubah, Pak. Jadi ada 169 orang yang sudah mendapatkan remisi umum biasa RU1 dan 2 orang yang memperoleh remisi umum bebas RU2. Sudah bebas ini mudah-mudahan menjadi semangat bisa berkumpul dengan keluarga karena memang inilah pemberian dari negara. Remisi ini diberikan kepada warga binaan yang telah memenuhi persyaratan tertentu, seperti berkelakuan baik, telah menjalani masa hukuman minimal selama 6 bulan, dan telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh Lapas. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya. Seperti tahun-tahun sebelumnya, setiap memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah memberikan remisi kepada narapidana. Remisi ini juga diberikan kepada 416 narapidana yang berada di Lapas Kelas 2B Pariaman pada Sabtu pekan lalu. Penyerahan surat remisi diberikan secara simbolis oleh Kalapas Pariaman. Pengurangan masa hukuman bervariasi, mulai dari 1 bulan hingga 6 bulan. Bahkan salah seorang narapidana mendapatkan remisi bebas. Narapidana yang mendapatkan remisi dianggap layak setelah mendapatkan penilaian dari pihak lapas selama proses pembinaan. Dengan semboyan, masuk napi keluar dai, para warga binaan mengikuti seluruh proses pembinaan. Sedangkan yang dinyatakan bebas merasa kapok untuk kembali ke penjara dan akan menjalani kehidupan yang lebih baik setelah keluar. Ya satu-satunya ya buat kebaikan buat akhirat Pak gitu Pak kan. Belum pernah mengenal beribadah, sekarang udah bisa beribadah Pak. Apa ada rencana kembali ke sini? Diniatkan dalam hati enggak lagi Pak. Kenapa? Itu ingin kerja yang baik-baik aja lagi buat. Kapok ya? Iya Pak. Yang diberikan remisi kepada warga binaan sebanyak 416 orang. Dan ada 1 orang yang langsung diberikan remisi bebas langsung pada hari ini. Ini suatu karunia juga, artinya pada saat kita usulkan 416 orang semuanya disetujui untuk diberikan remisi. Lapas Pariaman berkapasitas 170 orang. Saat ini dihuni oleh 576 narapidana yang didominasi kasus narkoba. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman.
Seorang polisi bersama Lurah Bungus Barat memasangkan bendera merah putih di kapal-kapal nelayan yang berada di perairan Bungus Barat, Kecamatan Bungus, Teluk Kabung, pinggiran Kota Padang, pada Jumat pekan lalu. Puluhan bendera merah putih dengan berbagai ukuran dipasangkan langsung di kapal nelayan yang berada di tengah laut. Polisi dan lurah ini juga mengganti bendera di kapal nelayan yang rusak dan tidak layak dengan bendera yang baru. Tidak saja di kapal, mereka berdua juga memasangkan bendera merah putih di rumah warga. Warga juga diimbau agar memasang bendera merah putih selama 1 bulan di rumah masing-masing. Membagi bendera sebanyak 79 bendera dalam rangka memperingati Hari HUT RI ke-79. Bagi bendera ke kapal-kapal yang ada di Kelurahan Bungus Barat karena ini dermaga termasuk yang terbesar juga di Indonesia. Atau yang mengganti bendera merah putih yang tidak layak dengan yang lebih layak. Kami sebagai pemerintah Kelurahan Barat ada 3 pilar, ada Babin Ketimas dan Babinsa, memastikan memonitor di wilayah teritorial Kelurahan Bungus Barat, baik di darat maupun di wilayah perairan di pantai, memastikan seluruh sektor masyarakat, baik itu pelaku usaha, masyarakat biasa, untuk menaikkan bendera selama 1 bulan penuh dalam rangka Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79. Pemasangan bendera merah putih selain memperingati Hari Kemerdekaan ke-79 RI, juga untuk memupuk kembali rasa nasionalisme dan cinta tanah air. Alfi melaporkan dari Padang. Setelah 1 bulan diselidiki, Jumat pekan lalu, tim Piton Polsek Lubuk Pegalung menggerebek sebuah tempat usaha fotokopi di Simpang Lubuk Pegalung, pinggiran Kota Padang. Tempat ini diduga sebagai tempat pembuatan SIM palsu. Di lokasi ini, petugas mendapati pemilik kedai yang bernama Beni Saputra sedang melayani pelanggannya. Polisi melakukan pemeriksaan dan memperoleh fakta di layar komputer tersangka terpampang pengeditan STNK palsu dan SIM palsu. Setelah digeledah, petugas menemukan sejumlah SIM palsu, belangko SIM palsu, puluhan STNK palsu, serta puluhan belangko ijazah satpam palsu. Tersangka tak dapat mengelak saat ditangkap petugas. Seluruh barang bukti berupa 1 set komputer, printer, alat laminating, tinta dan kertas pembuatan SIM palsu disita petugas dan diboyong ke Mapolsek Lubuk Pegalung guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Kepada polisi, tersangka mengaku baru 1 tahun beroperasi di Padang, membuat SIM palsu, STNK palsu, dan ijazah satpam palsu. Karena palsu, harga jual SIM juga murah. Untuk 1 SIM B1 umum dijual pelaku Rp300.000. Tersangka mengaku belajar membuat SIM palsu dan STNK palsu dari media sosial. Orang pelaku pemalsuan SIM. Pada saat kita melakukan pengamanan, dia sedang melakukan proses pemalsuan STNK, bukan SIM, karena awalnya kita SIM. STNK. Kita kembangkan di situ, kita amankan barang bukti, mesin pres, kemudian komputer beserta dengan CPU-nya. Beserta barang bukti yang lainnya, seperti itu. Untuk SIM sendiri, dia punya konsumen dipatok dengan harga Rp300.000. Kasus ini masih terus dikembangkan oleh polisi dengan melacak jaringan dan sindikat rekan tersangka lainnya dalam menjalankan bisnis pembuatan SIM dan STNK palsu ini. Alfi melaporkan dari Padang. Jumlah kecelakaan di perlintasan kereta api sebidang di Sumatera Barat pada tahun 2023 sebanyak 25 kali. 2 orang meninggal dunia dan sisanya luka-luka. Januari tahun 2024 hingga Agustus ini terdapat 14 orang korban perlintasan kereta api sebidang, di mana 2 orang meninggal dunia
dan sisanya luka-luka. Untuk menekan angka kecelakaan di perlintasan sebidang, pihak PT Kereta Api Divre 2 Sumbar menggelar sosialisasi keselamatan di perlintasan sebidang di Jalan Adinegoro Padang hari Jumat sore pekan lalu. Pada saat kereta api akan lewat dan palang pintu kereta api turun, petugas KAI kemudian membentangkan spanduk dan poster sebagai ajakan untuk menjaga keselamatan di perlintasan. Petugas KAI juga membagi-bagikan souvenir kepada pengendara yang berhenti menunggu kereta api lewat. Ini diterapkan supaya patuh pada peraturan lalu lintas untuk keselamatan kita semua. Untuk masyarakat kita untuk selalu patuh pada peraturan yang ada. Tujuannya adalah untuk menggugah masyarakat, menyadarkan kembali bahwa kita di perlintasan harus mengutamakan perjalanan kereta api. Dan kita dengan mengutamakan perjalanan kereta api, maka diharapkan keselamatan di perlintasan sebidang terwujud. Di Sumatera Barat ada 299 perlintasan. 112 merupakan perlintasan resmi dan 187 adalah perlintasan liar. Sejak tahun lalu sampai sekarang, telah 12 perlintasan liar yang ditutup. Targetnya, hingga akhir tahun ini, 20 perlintasan liar ditutup. Laude Juhardianse melaporkan dari Padang. Pemirsa, demikianlah perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Adini dan tim redaksi yang bertugas, pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.